Selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Selasa tanggal 30 Mei 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam bahasa Batak, jadi disima malua ganup nama jou goarni Tuhani. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, ketika tiba hari Pentakosta, terdengarlah bunyi tiupan angin yang keras dari langit. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada orang-orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Lalu orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan heran. Sebab masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka bertanya, apa arti ini? Tetapi ada yang menyindir dan mengatakan, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar sindiran itu, bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul lainnya. Dengan suara nyaring berkata kepada mereka, bahwa mereka bukanlah yang mabuk, seperti yang disangkakan mereka. Petrus memberikan penjelasan yang mengutip dari kitab Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya kepada semua masing-masing. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tidak hanya itu, Allah akan mengadakan mujizat-mujizat. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, ketika Allah mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya mendapat keberanian dan kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga firman Tuhan yang dikatakan, firman yang diberitakan di dalam kuasa Roh Tuhan, yang didengar oleh orang banyak, dapat dimengerti. Sehingga dengan kuasa Roh Tuhan, membuka hati orang banyak untuk menerima bahwa Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang telah disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, adalah Mesias Tuhan Anak Allah. Petrus di dalam khotbahnya mengajak seluruh yang mendengar agar membuka hatinya untuk berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan artinya memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang telah diperbuat.
berseru kepada Tuhan, siap untuk mengikut Dia, maka Tuhan akan memberikan keselamatan kepadanya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Ketika Petrus menyampaikan khotbahnya, banyak orang yang terharu mendengarnya dan berkata, "Apa yang harus kami perbuat?" Nas ini mengajak semua kita yang telah mendengar firman Tuhan untuk berseru kepada nama Tuhan. Allah juga telah mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Maka marilah kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan. Roh Tuhan akan selalu menuntun hidup orang percaya yang selalu berseru dalam nama Tuhan. Maka kita dapat melihat dan merasakan mujizat-mujizat Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib untuk menuntun hidup kita kepada kehendak Tuhan. Seperti yang terjadi pada waktu tibanya hari Pentakosta. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Hari ketika Allah mencurahkan Roh-Nya bagi orang-orang percaya. Mari kita masing-masing menerima Roh itu, agar Roh itu selalu menuntun hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kiranya Roh-Mu diam dalam diri kami untuk menuntun perjalanan hidup kami, agar kami tahu berseru kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini. Berilah buah pekerjaan kami yang dapat kami rasakan. Dengan kuasa Roh-Mu, sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang sakit. Dengan kuasa Roh-Mu, lepaskanlah kami dari segala pergumulan yang kami hadapi. Terimalah doa permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.